Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Espiransyah, siswa dari AI and ML Engineering Program dari Sekolah Data PKN. Di sini akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk course Intro to Probability and Statistics. Di sini, saya melakukan analisis data untuk data asuransi kesehatan. Nah, presentasi ini terdiri dari beberapa outline, yaitu introduction, lalu penjelasan mengenai dataset yang digunakan, analisis statistik deskriptif, analisis variabel kategorik, analisis variabel kontinu, lalu analisis korelasi, hipotesis testing, kemudian kesimpulan. Namun untuk mengefektifkan waktu di sini tidak akan dibahas satu persatu mengenai tahapan pengerjaannya. Nah, pertama adalah introduction. Sebenarnya apa sih itu asuransi? Nah, asuransi itu adalah jaminan yang disediakan untuk mengkompensasi berbagai bentuk kehilangan, kerusakan, kecelakaan, ataupun kematian sebagai imbal balik dari pembayaran yang kita lakukan setiap periode tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam penentuan besaran asuransi yang kita bayarkan, perusahaan asuransi perlu menentukan atau mengukur risiko yang kita punya yang berkaitan dengan beberapa faktor. Beberapa analisis di sini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang kita punya di sini, yang akhirnya untuk digunakan untuk menghasilkan insight melalui beberapa proses analisis. Kalau di sini diberikan dataset asuransi kesehatan yang berisi beberapa variabel atau fitur yang mungkin berkaitan dalam pengukuran risiko pengguna asuransi yang terdiri dari umur, BMI atau indeks massa tubuh, jumlah anak, merokok atau tidak merokok, lalu besaran tagihan asuransi, dan wilayah atau tempat tinggal pengguna asuransi tersebut. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif di sini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum dataset yang kita punya, ataupun untuk memberikan jawaban singkat, ataupun untuk menyusun hipotesis yang akan kita uji lebih lanjut. Dan di sini kita menghitung beberapa perhitungan rata-rata beberapa variabel atau fitur. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, kita bisa tarik beberapa kesimpulan atau hipotesis sementara, yaitu rata-rata umur pengguna asuransi adalah 39 tahun, lalu tagihan yang dikenakan kepada pengguna asuransi yang merokok itu jauh lebih tinggi dibandingkan tagihan yang dikenakan kepada pengguna asuransi yang merokok. Yang terakhir adalah, ternyata rata-rata BMI itu relatif identik, tidak bergantung pada usia, merokok atau tidak merokok, dan tidak juga bergantung pada jenis kelamin. Berikutnya adalah analisis variabel kategori. Di sini dilakukan perhitungan proporsi antara perokok dan bukan perokok, lalu diidentifikasi juga bagaimana sebaran data tagihan di setiap region, lalu bagaimana sebaran data pengguna asuransi di setiap region, dan peluang jenis kelamin seorang pengguna asuransi jika diketahui pengguna asuransi tersebut seorang perokok. Dari analisis yang telah kita lakukan di sini, ternyata dari seluruh pengguna asuransi, jumlah pengguna asuransi yang tidak merokok itu jauh lebih banyak dibandingkan pengguna asuransi yang merokok. Lalu karena distribusi dari tagihan setiap regionnya itu relatif identik, maka kita bisa asumsikan bahwa region itu tidak berpengaruh dalam penentuan besaran premi atau tagihan asuransi. Yang ketiga adalah jumlah pengguna setiap region itu terdistribusi secara merata, maka kita bisa asumsikan bahwa data yang kita gunakan ini to balance. Dan kemungkinan seseorang pengguna asuransi merokok itu lebih mungkin seorang pria daripada seorang wanita. Berikutnya dilakukan analisis variabel kontinu. Di sini dilakukan beberapa analisis dengan menggunakan conditional probability, dan kita bisa tarik kesimpulan atau hipotesis. Yang pertama, seorang perokok dengan BMI lebih dari 25 itu sangat mungkin untuk
dikenakan tagihan tinggi dibandingkan seorang pengguna asuransi dengan BMI lebih dari 25 namun tidak merokok. Lalu yang kedua, kemungkinan seorang pengguna asuransi dengan BMI lebih dari 25 kenakan tagihan tinggi itu sedikit lebih tinggi daripada BMI-nya yang lebih rendah daripada 25. Dan yang ketiga, seorang perokok itu sangat mungkin untuk dikenakan tagihan yang tinggi lebih dari 16.700. Dan yang terakhir adalah ternyata di sini kita bisa bangun hipotesis perokok atau tidak perokok itu lebih tinggi pengaruhnya dalam penentuan besaran tagihan asuransi dibandingkan angka BMI. Lalu selanjutnya, analis korelasi antar variabel terhadap besaran tagihan asuransi. Dan di sini di antara beberapa variabel yang dianalisis, ternyata umur pengguna asuransi itu memiliki korelasi paling kuat terhadap besaran tagihan asuransi, meskipun korelasinya itu tidak bisa dibilang korelasi yang kuat. Lalu selanjutnya dilakukan hipotesis testing. Nah, pertama di sini di hipotesis testing itu kita selidiki dulu bagaimana distribusi data yang kita punya dan kita perkirakan di mana letak rata-ratanya. Lalu kita susun hipotesis, dilakukan uji statistik, lalu kita simpulkan dari hasil uji statistik tersebut. Di sini kita ingin mengetahui apakah benar seorang perokok itu akan dikenakan tagihan lebih tinggi daripada seorang non-perokok. Nah, dari distribusi datanya, kita bisa asumsikan, kita bisa bangun hipotesis bahwa tagihan seorang perokok itu akan lebih tinggi daripada tagihan seorang non-perokok. Lalu, jadi kita bisa bangun hipotesis nolnya adalah rata-rata tagihan perokok lebih besar dari tagihan non-perokok, dan hipotesis alternatifnya adalah sebaliknya. Kita lakukan independent t-test untuk dua sampel yang memiliki variansi yang berbeda karena dilihat dari distribusi datanya. Dan hasilnya adalah p-value-nya lebih dari alpha, artinya kita gagal untuk menolak hipotesis, maka kita harus mengklaim bahwa tagihan perokok memang benar lebih tinggi daripada tagihan untuk non-perokok. Nah, berikutnya adalah kita ingin tahu apakah pengguna asuransi yang memiliki BMI lebih dari 25 itu lebih tinggi dikenakan tagihan lebih tinggi daripada pengguna asuransi yang memiliki BMI kurang dari 25. Hipotesis nolnya di sini adalah tagihan untuk pengguna asuransi yang BMI-nya lebih dari 25 lebih kecil atau sama dengan dari tagihan untuk BMI-nya yang lebih dari 25, maksudnya ini. Lalu hipotesis alternatifnya adalah sebaliknya. Kita lakukan independent t-test untuk variansi yang berbeda, dan hasilnya adalah p-value-nya kurang dari alpha. Nah, artinya hipotesis nolnya kita tolak, dan kita harus mengklaim bahwa tagihan yang dikenakan untuk pengguna asuransi yang lebih dari 25 itu lebih tinggi daripada pengguna asuransi yang BMI-nya kurang dari 25. Lalu berikutnya, kita ingin menguji apakah benar pengguna asuransi yang memiliki BMI-nya lebih di sini maksudnya kita ingin menguji apakah BMI untuk pria itu lebih besar daripada BMI wanita, atau pria sama dengan wanita, BMI pria sama dengan wanita. Maka di sini hipotesisnya adalah seperti yang sudah disebutkan, dan hipotesis alternatifnya di sini melihat dari sebaran datanya, kita susun hipotesis alternatif right side, bahwa rata-rata BMI untuk pria itu lebih besar dari BMI untuk wanita. Kita lakukan independent t-test untuk dua sampel yang memiliki variansi identik, dan hasilnya adalah p-value-nya kurang dari alpha. Maka hipotesis nolnya kita tolak, dan kita harus mengklaim bahwa pengguna asuransi BMI untuk pria itu BMI pria itu lebih tinggi daripada BMI wanita dalam dataset yang kita punya. Dari analisis yang telah kita lakukan, bisa kita tarik kesimpulan
Nah, di antara fitur-fitur numerik atau kontingen di dalam dataset kita, umur pengguna asuransi itu adalah variabel yang paling berkorelasi dengan penentuan tagihan asuransi. Lalu yang kedua, eh, perokok itu cenderung akan membayar asuransi lebih tinggi daripada seorang non-perokok. Dan yang ketiga, pengguna pengguna asuransi dengan BMI lebih dari 25 akan membayar lebih tinggi dibandingkan pengguna asuransi yang memiliki BMI lebih kurang dari 25. Dan yang terakhir, BMI pria lebih tinggi daripada BMI wanita di dalam kasus ini. Nah, untuk perbaikannya di sini dari hipotesis-hipotesis yang kita dapat dari proses analisis, kita perlu uji statistik lebih lanjut. Ini referensi yang digunakan, dan sekian, terima kasih.